Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Master Zuo dan juga monster wanita yang sedang menyerang Master Zuo. Namun pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Master Zuo dengan tendangan miliknya. Serangan tersebut berhasil membuat salah satu monster yang menyerang Master Zuo langsung mati di tempat. Tak lama berselang, para wanita yang sebelumnya meminta pertolongan, berubah menjadi monster semua, dan mulai menyerang Master Zuo dan juga para anggotanya. Mereka kebingungan, karena sudah terkepung oleh para musuh. Anggota Master Zuo mulai kebingungan, karena ada begitu banyak monster, dan apa yang harus mereka lakukan. Salah satu temannya menanyakan apakah kalian tidak mau kabur. Namun mereka dengan santainya menyebutkan bahwa masih ada Master Zuo yang bersamanya. Mereka berpikir, dengan adanya Master Zuo yang bersamanya, maka tidak perlu khawatir tentang monster-monster itu, karena hal itu mudah bagi Master Zuo. Namun tanpa mereka duga, Master Zuo sudah hilang dari tempat mereka berkumpul. Mereka sangat terkejut, karena telah ditinggal kabur oleh Master Zuo. Master Zuo sudah lari meninggalkan mereka semua di tempat. Mereka bertiga ketakutan karena diserang oleh para monster. Salah satu temannya berhasil diterkam oleh monster, dan meminta pertolongan karena kesakitan diterkam oleh monster. Tak lama berselang, temannya berhasil menarik kedua kaki temannya yang diterkam, dan menariknya untuk dibawa kabur dan lari dari kepungan para monster. Beberapa saat kemudian, terlihat Lao Er dan juga Suhan, melihat Master Zuo sedang lari dari kejaran para monster yang mengejarnya. Tiga anggotanya juga ikut mengejar Master Zuo, dan meminta Master Zuo untuk menunggunya. Melihat hal tersebut, kemudian Suhan langsung bertindak, dan mengeluarkan jurus awan petir tiga tribulasi. Dari serangan Suhan itu, berhasil mengalahkan para monster yang mengejar Master Zuo. Suhan yang bersama Lao Er menjelaskan, bahwa perempuan-perempuan itu terlahir dari cahaya abadi yang ada di sini, mereka sendiri tidak kuat. Petir langit adalah musuh terbesar, tapi yang perlu diperhatikan adalah, penampilan perempuan itu bisa menunjukkan beberapa perilaku manusia di sini, sebelum kematian mereka, ucap Suhan. Mendengar jawaban dari Suhan, Lao Er menduga, bahwa sepertinya klan immortal yang mati di sini adalah perempuan, dan dia terluka serius, lalu meminta tolong seseorang, ucap Lao Er. Suhan yang mendengar perkataan Lao Er, menduga bahwa hal itu bisa saja terjadi. Master Zuo terkejut melihat serangan dari Suhan, berhasil menghancurkan para musuh. Master Zuo langsung marah, kalian berhenti, kenapa kalian kabur, apa kalian tidak malu, ucap Master Zuo marah-marah. Namun ketiganya kebingungan dengan apa yang diucapkan Master Zuo, karena menurut mereka, aula Master Zuo lah yang kabur duluan. Master Zuo langsung marah mendengar perkataan anggotanya, karena menurutnya, dia tidaklah kabur. Namun, memberikan mereka kesempatan untuk menangis dan juga memohon. Mereka bertiga akhirnya menangis dan juga memohon kepada Master Zuo, dan memberitahunya, bahwa monster-monster itu sangat kejam dan mereka menyobek beberapa dagingnya. Master Zuo langsung makin emosi, dan menyebutkan, bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Master Zuo kemudian menunjukkan ke arah serangan yang telah dilakukan oleh Suhan yang berhasil mengalahkan para monster, dan menyebut ketiganya sangat tidak tahu malu. Terlihat Suhan dan juga Lao Er masih berjalan dan meninggalkan Master Zuo dan juga para anggotanya. Lao Er menyebutkan kepada Suhan, bahwa ritme di tubuhnya semakin menguat, dan seharusnya ada di depan, ucap Lao Er merasakan aura yang ada di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Master Zuo menemukan 3 orang yang sedang istirahat dan 1 orang yang terluka serta membutuhkan pertolongan. Sedangkan Suhan dan juga Lao Er sedang berjalan di belakang Master Zuo. Salah seorang wanita yang sedang beristirahat langsung menoleh, dan melihat Master Zuo dan juga anggotanya sedang lewat. Wanita itu bahagia, akhirnya ada seseorang yang datang. Dia kemudian meminta kepada Master Zuo, apakah dia memiliki pil obat penyembuhan. Karena dia kehabisan pil pengobatan, dan teman sekelasnya terluka parah, serta butuh pengobatan darurat. Namun Master Zuo, dengan yakinnya dia mengabaikan wanita itu dengan sengaja,
kedua orang yang meminta bantuan itu kebingungan, karena merasa diabaikan. Aula Master Zuo yang berjalan bersama dengan anggotanya menyebutkan, bahwa orang-orang itu, pasti monster yang sama dengan sebelumnya, mereka cuma iblis buas. Kau ingin berbohong kepada Aula Master ini, aku tidak akan tertipu, ucap Master Zuo percaya diri. Para anggotanya langsung memuji Master Zuo, mereka menyebutkan bahwa Master Zuo memiliki mata yang bagus, ucap mereka bertiga. Namun, Su-han berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Master Zuo, dia memberikan mereka pil pengobatan, dan memintanya untuk mengambil pil tersebut. Wanita yang meminta pertolongan itu langsung bahagia, dan mengucapkan terima kasih. Namun, Master Zuo langsung menghentikannya, dan menunggunya sebentar. Dia marah kepada Su-han, karena Su-han telah membantu binatang iblis dan memberikan pil. Tindakan ini sangat berbahaya, kau tahu, ucap Master Zuo langsung marah. Namun Su-han menyebutkan bahwa mereka adalah manusia, orang yang meminta tolong kepada Su-han, juga langsung emosi dengan apa yang diucapkan oleh Master Zuo. Master Zuo menyebutkan, bahwa Su-han sangatlah bodoh, tidak punya pandangan, bahkan Su-han tidak bisa membedakan monster dan iblis. Bocah, kau punya nasib buruk, ucap Master Zuo memarahi Su-han. Orang yang ditolong Su-han langsung marah kepada Master Zuo, dia menyebutkan siapa dia, mengatakan bahwa kami adalah binatang buas. Master Zuo mengatakan, kenapa, kau pikir dengan berubah menjadi manusia, orang tua ini tidak bisa mengenalimu. Orang tua ini sudah melihat banyak hal. Laki-laki yang dianggap iblis oleh Master Zuo makin marah, kau berani mengatakan itu lagi. Master Zuo makin semangat menghinanya, dan mengatakan lagi, bahwa laki-laki itu binatang iblis. Laki-laki yang dianggap iblis itu langsung melompat, dan mengeluarkan auranya, dan berdiri langsung di hadapan Master Zuo. Master Zuo sangat terkejut dengan kedatangannya yang begitu tiba-tiba di depannya. Kemudian Master Zuo mengeluarkan kekuatannya dan menyerang mereka bertiga. Su-han yang melihat serangan Master Zuo sangatlah terkejut. Dan meminta kedua orang yang sedang terluka untuk segera menghindar. Namun sayang sekali, serangan tersebut berhasil membunuhnya. Laki-laki yang melihat kedua temannya terbunuh sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan kekuatannya yang berada di kepalanya. Dengan sangat cepat, Master Zuo langsung berhasil dibunuhnya. Su-han yang melihat hal itu sangat terkejut. Dia berpikir, bahwa itu merupakan kekuatan yang hebat, niat membunuh Zuo Qinglong hanya dalam satu pukulan. Memang pantas disebut sebagai mata terkuat surga, pikir Su-han. Kemudian, laki-laki itu membakar kedua temannya yang sudah meninggal. Dia sangat terpukul dengan kehilangan kedua temannya. Setelah itu, Su-han, Lao Er dan laki-laki yang bersamanya, pergi masuk ke dalam gua yang lebih dalam. Kemudian ketiganya, melihat banyak orang yang telah mati di tempat. Lao Er menyebutkan, bahwa mereka semua adalah murid yang memasuki kuil Qibao, dan apa yang sedang terjadi di sini, ucap Lao Er. Su-han berpikir, bahwa mayat-mayat ini bekerja untuk iblis, kuil Qibao tidak sederhana yang dilihat, pikir Su-han. Laki-laki yang bersama dengan Su-han kemudian menunjuk ke arah aura yang begitu gelap. Mereka bertiga yang melihat langsung terkejut, Su-han menduga, sepertinya itu adalah harta karun yang keluar dari kuil Qibao. Lao Er mengatakan kepada Su-han, bahwa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Mereka kemudian saling pandang, dan akhirnya melompat pergi untuk mengecek aura yang dipancarkan itu. Dan terlihatlah, aura itu berasal dari tulang monster yang cukup besar, dan juga ada banyak para kultivator yang sedang menyerangnya. Mereka semua berniat untuk membunuh monster itu. Mereka bertiga akhirnya sampai di lokasi yang dituju, semua orang melihat kedatangan Su-han dan juga Lao Er. Salah satu orang mengatakan, bahwa bocah itu sangat hebat. Namun temannya yang lain menyebutkan, bahwa wanita yang ada di samping Su-han adalah dewinya. Namun tiba-tiba, Liang Shu menerobos tiga orang yang sedang membicarakan Su-han, rupanya Liang Shu bersama dengan Kuang Rui. Su-han yang melihat Liang Shu, hampir tidak percaya, dia menanyakan, Liang Shu, kenapa kau ada di sini, bagaimana bisa kau ada di sana, tanya Su-han. Liang Shu dengan wajah semangatnya menyapa Su-han, dan Kuang Rui dengan semangatnya menempel kepada Kuang Rui. Liang Shu kemudian langsung memeluk Su-han dengan menangis.
Liang Shu menyebutkan bahwa di sini sangat luas dan menakutkan. Aku bisa mengandalkanmu Kakaksu, ucap Liang Shu merengek kepada Suhan. Suhan kemudian menanyakan, seriuslah, kenapa kau ada di sini? Tanya Suhan. Dengan malu-malu, Liang Shu mengatakan bahwa kompetisi 100 sekolah akan segera dimulai. Kuang Rui dan aku juga ingin melihatnya. Untuk menambahkan kekuatanku, agar aku bisa mengikuti Kakaksu, ucap Liang Shu. Kemudian Liang Shu menyapa Lao Er, dan menyapanya dengan panggilan kakak ipar. Lao Er yang mendengarnya langsung emosi. Siapa kakak iparmu bajingan, ucap Lao Er. Kemudian Suhan meminta Liang Shu untuk jangan bercanda dan cepat bicara. Akhirnya Liang Shu mengatakan kepada Suhan, dia mengatakan kepada Suhan bahwa hantu itu mencoba melindungi keberadaan harta karun rahasia. Selama kau mencoba untuk mengambil harta karun Qibao, kau akan diserang, ucap Liang Shu. Dan terlihatlah, monster itu sedang menghajar para kultivator yang sedang mengambil harta karun Qibao, ucap Liang Shu. Suhan yang mendengar penjelasan Liang Shu menyebutkan bahwa hantu itu sudah berada di tahap pemurnian. Di lain pihak, monster itu sedang diserang oleh beberapa murid akademi lain. Mereka menyebutkan, bahkan hantu itu tidak bisa menahan kekuatan kakak hebat, ucap mereka bersama-sama menyerang monster hantu itu. Mereka bertiga kemudian berusaha menyerang mereka lagi untuk pergi dan membunuh monster itu. Namun monster itu langsung melakukan serangan, dan membuat penyerangnya langsung berubah menjadi tengkorak, akibat terkena serangan aura gelap dari monster. Temannya yang bersama melakukan serangan terkejut, dengan melihat temannya yang terkena serangan berubah tinggal kerangka. Hingga akhirnya, dia juga terkena serangan dari monster, dan mati tergenggam oleh monster itu. Anggota lainnya yang berhasil selamat, sangat ketakutan, dengan badan gemetaran mengatakan bahwa dia tidak ingin mati. Namun monster itu berhasil membunuhnya, dengan langsung memakannya secara hidup-hidup. Monster hantu itu tertawa dengan bahagia, karena berhasil membunuh orang yang telah menyerangnya. Suhan memerintahkan kepada teman-temannya untuk bersiap, karena orang-orang itu membuat hantunya marah. Liang Shu sangat terkejut, menurutnya monster itu tiba-tiba membunuh 3 orang di tahap puncak Jiedan. Suhan menambahkan bahwa monster hantu itu setidaknya ada di tahap tengah pemurnian, jadi hati-hati, ucap Suhan. Mendengar perkataan Suhan, semua orang yang bersamanya sangat terkejut, karena monster itu sudah berada di tahap pertengahan pemurnian. Suhan meminta teman-temannya untuk bersembunyi dan berlindung di belakang dirinya. Namun tak lama kemudian, datang seseorang, dia mengatakan untuk jangan panik kepada semua orang. Mereka datang beriga, 2 laki-laki dan 1 seorang perempuan. Salah satu yang dianggap tetua menyebutkan, kalau mereka datang bersama, maka mereka akan bisa mengalahkan semua iblisnya. Semua orang terkejut, rupanya itu merupakan Master Gerbang Xisiang, orang terkuat di tahap pemurnian. Dan Master Gerbang Xisiang dan 3 Master Aula di belakangnya, yaitu Aula Master Xuanwu dan Aula Master Baihu dan Aula Master Zukue. Mereka semua adalah Master tahap kultivasi suci setengah langkah. Kita selamat, ucap banyak orang gembira dengan kedatangan para Master pemurnian. Mendengar banyak yang gembira, salah satu Master Aula menyebutkan, bahwa sesama kultivator, selama kita bersama, kita bisa mengalahkan iblis ini. Setelah membunuh iblis ini, siapapun bisa mendapatkan harta karunnya dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, bagaimana, ucapnya kepada seluruh kultivator. Banyak orang yang sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Master Sekte, mereka semua akan bekerja sama untuk mengalahkan iblis. Mereka juga memuji Master Aula Xisiang selalu dihormati, dan mereka mendukung pernyataan Master tersebut. Mereka semua sangat bersemangat dan mulai menghajar monster iblis bersama-sama. Namun, Master Aulas yang tersenyum licik dengan apa yang dilakukan oleh para kultivator itu. Salah satu temannya Suhan yang dia tolong, menanyakan apa yang sedang Suhan pikirkan. Suhan berpikir bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang begitu sederhana. Di mana orang-orang dari Aula Xisiang tidak baik, Suhan takut ada konspirasi di belakang ini, pikir Suhan. Namun Kuang Rui tidak sepakat dengan Suhan, dia menyebutkan bahwa Suhan sedang menunggu mereka kalah dan mengambil kesempatan. Dan menyebutkan bahwa Suhan adalah orang yang licik. Mendengar pernyataan dari Kuang Rui, Suhan sangat marah, dan memerintahkannya untuk diam.
Liang Shu kemudian membela Suhan, bahwa dia merupakan orang yang baik, dan tidak banyak orang yang tahu. Dan Kuang Rui tidak paham akan hal itu. Ketika Suhan menyebutkan bahwa ada konspirasi di belakangnya, itu artinya ada konspirasi. Orang tua itu tidak terlihat baik di pandangan pertama. Kakak Su, aku mendukungmu, ucap Liang Shu membela Suhan. Terlihat monster hantu itu menyerang semua orang yang sedang menyerang dirinya. Hingga membuat banyak orang mati akibat serangan yang begitu kuat dari monster itu. Mereka semua mati, hanya meninggalkan kerangka mereka yang masih tetap utuh. Teman Suhan memperingatkan, bahwa iblis itu menyerap esensi energi. Dan meminta semuanya untuk cepat kabur dari serangan monster. Mereka semuanya kabur, namun tidak sempat menyelamatkan diri dari serangan monster itu. Master Aula langsung tertawa melihat itu, ingin kabur, tidak semudah itu. Berikan aku makanan untuk menjadi iblis, ucap Master Aula. Kemudian beberapa anggota yang bersama Master Aula langsung mengepung para kultivator yang akan lari dari kejaran monster. Mereka semua langsung marah, karena Aula Master Siang telah mengkhianati mereka. Ada juga salah satu kultivator yang dihadangnya, yaitu dari keluarga Long, dan dia berencana untuk menghancurkan Master Siang. Namun sayang sekali, ketiga penjaga Aula Master Siang langsung membunuhnya.